Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satu unit mobil terbakar di depan gedung DPRD Medan. Pencarian 3 bocah hilang di Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan. Anton Saragi temu ramah dengan ibu pengajian Sakinah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, satu unit mobil yang ditumpangi pasangan suami istri Sabtu malam terbakar di depan gedung DPRD Medan. Kobaran api dengan cepat membakar mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sebab para penumpang sempat menyelamatkan diri. Kebakaran satu unit mobil berwarna silver dengan nomor polisi BK1092JH ini terjadi sekitar pukul setengah 10 malam di Jalan Raden Saleh, Medan, persisnya di depan kantor DPRD Medan. Diketahui api pertama terlihat dari dalam mobil, persisnya di dekat kursi depan sebelah kiri. Awalnya hanya terlihat asap keluar dari dashboard dan langsung mengeluarkan percikan api. Supir yang mengendarai mobil tersebut pun langsung menepi dan keluar dari dalam mobil pribadinya. Dan setelah itu, kobaran api dengan cepat melahap habis mobil tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam hitungan setelah mobil damkar dan petugas tiba di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga, khususnya pengguna jalan yang melintas di lokasi. Belum diketahui secara pasti sumber api dan penyebab kebakaran tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, tingginya curah hujan yang melanda Aikanopan Labuan Batu Utara menyebabkan pemukiman warga terendam banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan tidak berfungsi dan buruknya drainase saluran air yang tersumbat di lingkungan perumahan tersebut. Beginilah suasana banjir yang menggenangi badan jalan dan mengganggu aktivitas warga. Tidak hanya itu, banjir yang mencapai 50 cm hingga 1 meter tersebut juga merendam sedikitnya 102 rumah warga di 2 lingkungan, yakni lingkungan Tanah Rendah dan lingkungan perumahan Tarutung, Aikanopan Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Menurut Kepala Lingkungan Pelamboyan Rizal menyebutkan, tingginya curah hujan juga menyebabkan sungai meluap karena tidak mampu menampung debit air tersebut. Dengan peristiwa ini, ia juga berharap kepada pemerintah untuk mereboisasi hutan yang berada di hulu, sehingga kedepannya banjir tidak lagi terjadi. Nah Bang, ini terjadi banjir jam berapa kira-kira Bang? Mulai jam 5 pagi tadi. Jam 5 pagi. Jadi warga sini rata-rata mengungsi nih semua Bang? Udah mengungsi lah. Udah mengungsi ya. Jadi kalau ketinggian air Bang, ingat mana yang paling dalam? Blok D, kira-kira 1 meter. Harapan Abang ke depan apa kira-kira untuk pemerintah nih? Mungkin ya apalah reposisi di gunung sana. Sementara itu, menurut salah seorang warga, Fikri Sinurat, banjir disebabkan tidak berfungsinya dan buruknya drainase di perumahan dan lingkungan Tarutung tersebut, sehingga saluran air tersumbat. Warga berharap pihak pengembang perumahan dan pemerintah setempat, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Labuhan Batu Utara, agar memperbaiki dan membuat drainase saluran air yang baik di lingkungan mereka dan lingkungan warga sekitarnya, agar banjir tidak terjadi untuk kedepannya. Untuk terjadi banjir di sini tuh apa kira-kira masukan Abang? Ya, harapan kami sebagai masyarakat perumahan Pelamboyan yang tinggal di sini mengharapkan supaya kepada pihak pengembang maupun pemerintah untuk berkoordinasi kerjasama untuk memperbaiki drainase atau aliran air yang ada di perumahan ini dan bisa tidak terjadinya banjir lagi. Seperti itu kira-kira. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pemirsa. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas setelah 4 hari hilang akibat hanyut saat mandi di Sungai Silau, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengambang sekira lebih kurang 5 km dari lokasi jatuhnya. Beginilah proses evakuasi jasad David Rimandai, pria 40 tahun warga Gang Serumpun, Jalan Sisinga Mangaraja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara.
Korban ditemukan tewas setelah 4 hari hilang akibat hanyut terbawa arus Sungai Silau. Jasad pria Parubaya tersebut ditemukan sekitar lebih kurang 5 km dari lokasi jatuhnya. Saat ditemukan, jasad pria itu dalam kondisi mengambang di aliran sungai dan langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jasad korban pertama kali ditemukan warga, kemudian warga melaporkannya ke petugasan. Ini adalah pencarian hari keempat, di mana kita menemukan korban atas nama Fitri, umur 40 tahun, sekitar 5 km dari lokasi kejadian musibah. Ini ditemukan oleh siapa gitu Bang? Terus gimana proses evakuasinya? Pertama, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada mayat yang mengambang di sekitaran Pucok, Mangkok. Dan langsung kita evakuasi, kita bawa ke rumah duka. Taufik melaporkan untuk Eva Ring TV. Pencarian 3 bocah hilang di Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak pekan lalu hingga kini belum menemukan titik terang. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan. Pencarian terhadap 3 bocah usia 7 tahun yang hilang sejak pekan lalu di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan baik oleh warga, personil TNI Polri, hingga para relawan. Titik pencarian kini sudah mencapai radius 250 hektar dari lokasi terakhir ketiga bocah itu terlihat. Personil TNI Polri dibantu warga secara swadaya mencari ke berbagai penjuru desa, termasuk menyusuri kembali waduk pulka yang berada di desa tersebut. Setiap hari sejumlah warga tetap mendatangi dan mengitari waduk, mencari kemungkinan jika ketiganya tenggelam ke dalam waduk. Sebelumnya, tim SAR dan petugas BPBD Kabupaten Langkat telah melakukan penyelaman ke waduk ini, namun tidak menemukan tanda-tanda ketiganya. Waduk ini memang berjauhan dari lokasi terakhir ketiganya terlihat, namun menurut warga, mereka sering sekali bermain di lokasi ini. Salah seorang warga, Surya, menyatakan mereka akan terus mencari hingga ketiga bocah malam tersebut ditemukan. Ya, berbagai upaya udah kita lakukan, termasuk orang spiritual, paranormal, semua datang dengan partisipasi mereka masing-masing. Nah, itu warga Jawa ini kita terapkan sudah radius sekian puluh kilometer pencarian dengan tim SAR yang ada di sini gitu. Tapi sampai saat ini ya belum ada kita temukan gitu. Oh, termasuk di waduk ini, Bang? Termasuk di waduk ini udah kita upayakan gitu. Ini kan jauh nih, Bang, dari lokasi mungkin Bang di sini katanya, Bang. Ya biasanya kan mereka bermain kemari, mandi di sini gitu. Dan bahwa saya di depan ini juga ada teman mereka yang setiap hari bermain di sini gitu. Sementara itu, keluarga bocah yang hilang berharap anak mereka kembali. Ibu dari Triyogi Herlambang, Susilawati, menyatakan usaha mencari buah hatinya juga dilakukan dengan cara spiritual menggunakan jasa paranormal. Menurut paranormal, anaknya dan 2 temannya dibawa pergi oleh makhluk gaib. Ya masih tetap sama aja, Pak. Tetap sama aja ya? Iya. Belum ada tanda-tanda ya, Kak ya? Belum ada. Pihak keluarga sendiri, Kak, udah kemana aja? Ya udah kemana-mana lah, Pak. Udah usaha paranormal, udah apa gitulah. Tapi ya masih tetap apa juga gitu. Pencarian tetap dicari, tetap juga ikut ya, Kak, keluarga ya? Jadi harapan Kakak sama keluarga gimana nih, Kak? Kalau harapan kami orang tua ya anak kami Yogi Tri Herlambang dengan teman-temannya ya segera pulang. Karena orang tuanya udah mengharapkan kepulangannya. Itulah, Pak. Kata orang sekitar ya masih sekitar sini aja, masih di apakah sama orang gaib gitu. Oh, masih di bawah orang gaib lah katanya ya, Kak? Iya. Itu paranormal yang bilang? Iya, paranormal. Jauh ini sudah berapa orang paranormal yang ini Ya, keluarga? entah berapa lah, Bang, saya kan kurang tahu. Tapi Banyak, pokoknya ya? orang itu banyak yang
membantu gitu. Hilangnya 3 orang anak yang masih berusia 7 tahun tersebut terjadi pada hari Minggu lalu dan menghebohkan warga desa. Ketiga anak itu bernama Yogi Triherlambang, Nizam Aufareza, dan Alfisa Zahra. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, seorang anak di bawah umur dianiaya oleh seorang pria parubaya berinisial SP di arena permainan biliar di Dusun Tekar, Seibirung, Kecamatan Bandar Halita, Kabupaten Serdang Bedagai. Di dalam video tersebut terlihat seorang pria parubaya yang belakangan namanya diketahui berinisial SP berkali-kali melakukan pemukulan terhadap seorang anak di bawah umur dan disaksikan banyak orang. Bukan cuma anak tersebut, melainkan ibu kandung anak tersebut juga beberapa kali mendapat pukulan juga dari pria tersebut. Pemukulan anak di bawah umur ini sempat viral di media sosial sebelum dilakukan penangkapan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi setelah dilaporkan oleh ibu korban dan korban sendiri. Pemukulan ini terjadi hanya karena pria tersebut tidak terima terkena bola biliar oleh si anak tersebut. Saat dilakukan penangkapan, pria yang memukul anak tersebut tidak melakukan perlawanan dan langsung digiring ke Polres Tebing Tinggi. Kapolres juga mengatakan kondisi korban saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Pelaku tersebut saat melakukan pemukulan terhadap anak tersebut tidak dalam keadaan mabuk. Laporannya terpisah. Jadi laporan terpisah karena pada saat penanganan terhadap laporan dari saudara DS usia 12 tahun tersebut, kita menjerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan kemudian LP yang satu lagi dari ibu kandung korban umur 12 tahun tersebut, yaitu saudari SRH umur 48 tahun, kita jerat dengan KUHP yaitu pasal 351 ayat 1 dan ayat 4. Sehingga kita akan bisa, sehingga hari ini juga diduga pelaku tersebut akan kami lakukan penahanan. Kapolres Tebing Tinggi mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 80 ayat 1 UU RI nomor 35 tentang perlindungan anak dan pasal 351 ayat 1 dan ayat 4 KUHP dan dilakukan penahanan. Pelaku saat ini mendekam di Polres Tebing Tinggi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alex Keringging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga desa Binanga 2 melakukan unjuk rasa di kantor Camat Silangkitang, Pelabuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Hal tersebut sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan pejabat sementara Kepala Desa Binanga 2 yang diduga berbuat sewenang-wenang dengan memberhentikan perangkat desa secara sepihak tanpa prosedur. Guna meminta klarifikasi terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan pejabat sementara Kepala Desa dan mendesak agar diberhentikan dari jabatannya, puluhan warga mendatangi kantor Camat Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Koordinator aksi Ahmad Rambe menyebutkan, terkait pemberhentian 8 perangkat desa yang dilakukan pejabat sementara Kepala Desa, pihaknya meminta klarifikasi dan menuntut agar pejabat kepala desa tersebut diganti dengan pejabat yang mengerti administrasi. Aksi menggugat PJ Kades atas bentuk pemecatan perangkat desa. Tuntutannya apa aja? Tuntutannya tidak banyak, hanya saja cabut dan mundurkan PJ Kades, ganti dengan yang baru. Berapa orang kadus yang diberhentikan ini? Ada 8 kadus. Tanggapan camat tidak tahu mengenai hal pemecatan Kades dan tidak ada rekomendasi dari camat tersebut. Sementara Camat Silangkitang Makmur Karim Lubis menyatakan belum ada pergantian perangkat desa di Binanga 2 dan pihaknya masih memberikan kesempatan terhadap para perangkat desa tersebut untuk membela diri.
Namun untuk diketahui, pejabat kepala desa sendiri berhak mengganti para perangkat desa yang dianggap telah melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Ini kepada kita sudah ada disampaikan kepala desa bahwa kepala dusun yang diberhentikan ini sampai saat ini kita masih berikan senggang waktu untuk mencari apa sebab daripada kesalahan daripada kepala dusun tersebut. Sebab ada juga hal-hal yang boleh mengganti daripada kepala dusun itu. Ada larangan-larangan bagi kepala dusun. Mungkin ada beberapa hal ini yang menjadi pertimbangan kepala desa. Namun untuk kita sampai saat ini belum kita nyatakan ada pergantian daripada kepala dusun. Belum ada. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Subuh hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar. Anton Saragi yang dikenal sebagai sosok yang religius menjadi harapan bagi para ibu perwiritan agar bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun. Calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar pada Sabtu siang kemarin 24 Oktober 2020. Anton Saragi datang didampingi istri, langsung disambut baik oleh ibu perwiritan. Dalam sambutannya, Anton Saragi banyak bercerita, mulai dari memperkenalkan dirinya dan pengalaman hidup, hingga keinginannya membangun kampung halaman melalui pencalonannya sebagai Bupati Simalungun ke depan dengan tagline harus menang untuk melayani. Anton Saragi juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk bertemu dengan ibu-ibu pengajian dan berharap pengajian ini terus tumbuh di lingkungan masyarakat. Ketua Pengajian Sakinah Kecamatan Siantar Nur Asiyah mengatakan, para ibu pengajian sangat senang bisa bertemu langsung dengan Anton Saragi yang dikenal sebagai sosok yang religius. Tersanjung atas kehadiran Bapak dan yang mana kami masyarakat yang ada di khususnya Nagori Siantar Estate ini mengharapkan dan mendukung kepada Bapak Anton karena kami tahu sosok Bapak Anton adalah orang yang dan religius dan juga sama agama. Begitu seperti saya lihat seperti lebih kayak ustadz-ustadz, jadi kami merasa terharu dan merasa bangga. Mudah-mudahan dan mari kita berdoa bersama, semoga Bapak Anton Saragi menang. Harus menang. Nomor 4 harus menang. Itulah harapan kami dan juga masyarakat di sini juga mendukung buat Pak Anton. Mereka juga komitmen memberi dukungan kepada pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau Harus di Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Dosisi Barpata melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi menarik berikutnya, pemirsa, orang-orang mengenalnya sebagai Rumah Batik Tol Batu yang menjadi salah satu destinasi wisata edukasi batik di Jakarta. Tidak hanya menjadi tempat belajar, namun juga memproduksi batik sekaligus galeri yang menampilkan karya-karya batik diantaranya buatan disabilitas. Melalui Rumah Batik ini,
Para penyandang disabilitas diharapkan bisa mandiri dan menjadi pembatik yang ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya. Berlokasi di jantung ibu kota negara yang terkenal padat penduduk, semangat untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tumbuh di rumah ini. Orang-orang mengenalnya sebagai Rumah Batik Palbatu, yang menjadi salah satu destinasi wisata edukasi batik di Jakarta. Tak hanya menjadi tempat belajar, rumah ini juga menjadi tempat memproduksi batik sekaligus galeri yang menampilkan karya-karya batik, diantaranya buatan disabilitas. Penggagas Rumah Batik Palbatu, Budi Dwi Haryanto mengatakan bahwa dia terinspirasi saat mengisi kegiatan mengajar seni di Rumah Inklusi di Kebumen. Kala itu, ia melihat para disabilitas sangat membutuhkan kemampuan membatik agar mereka kelak bisa mandiri. Berangkat dari pengalaman itu, pada 2 Oktober 2017, bertepatan dengan Hari Batik Nasional, maka dimulailah pengajaran membatik kepada para disabilitas selama kurang lebih 3 bulan, yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Rumah Batik Palbatu. Kami mulai dari tahun 2017, kita buka kelas yaitu dalam program sedekah batik atau sekarang disebut beasiswa membatik disabilitas. Dengan harapan apa? Agar ke depan mudah-mudahan kita memiliki rasa kesetaraan kepada mereka, kita memiliki kepedulian kepada mereka, agar mereka bisa mandiri, agar mereka kelak bisa juga menciptakan lapangan kerja sendiri ataupun mereka bisa berkarya. Mereka akan diakui, merasa juga bangga bahwa mereka punya karya yang bisa dinikmati oleh banyak peminat batik, terutama di Jakarta maupun di Indonesia secara umumnya. Melalui Rumah Batik ini, Hari berharap para disabilitas bisa menjadi pembatik yang ikut melestarikan budaya. Para disabilitas diajarkan bagaimana kegiatan membatik, dari tahapan awal membuat pola, melekatkan malam pada kain, pewarnaan, pengemasan, hingga proses pemasaran. Rumah Batik Palbatu mewariskan ilmu membatik agar para disabilitas tak menjadi pengemis. Adalah Ika Marianingsih, 54 tahun, salah seorang pembatik tuli di Rumah Batik Palbatu. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, namun ia mampu menghasilkan uang dari kegiatan membatik. Ika telah mendapatkan banyak pesanan batik berupa kain dan masker, bahkan dari konsumen luar kota. Kesulitan yang ia alami dalam membatik hanya pada modal usaha. Foto papaya, Sejak 2017 hingga sekarang, setidaknya ada 10 orang pembatik tuli di Rumah Batik Palbatu. Karya-karya batik yang dijual di sini dimulai dari Rp125.000 hingga Rp500.000. Motif paling identik dari batik karya mereka adalah ikon-ikon tentang kebudayaan Betawi, seperti lenong, ondel-ondel, dan abang none. Teknik pemasaran batik saat ini masih dilakukan secara konservatif, dari kegiatan pameran dan kunjungan tamu ke galeri. Dari Jakarta, Sugiharto Purnama, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.